Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 180. 15. Kenapa? Lo pikir Sanum di sana? Firasat gue buruk Yan. Tapi jangan Sanum. Dia menggeleng. Cairan bening menggumpal di pelupuk matanya. Entah apa yang membuat polisi dan ambulans berbondong ke sana, tapi dia berdoa jangan Sanum. Jangan istrinya di sana. Mobil Din berhenti karena kemacetan panjang yang tercipta. Macet. Sedangkan mobil polisi dan ambulans sudah bergerak ke depan, klakson sahut-menyahut, sirene kian keras terdengar. Gue turun di sini. Gaza membuka pintu. Bos jangan Gi. Terlambat. Gaza menutup pintu keras dan berlari di trotoar atas jembatan. Din mengacak rambutnya, lalu ikut keluar. Dia berlari menyusul dan meninggalkan mobilnya begitu saja. Dua kaki panjang itu berlari cepat, hingga kian dekat pada ambulans dan mobil polisi yang berhenti. Kacau sekali keadaannya, mobil-mobil hancur, sebuah bus terbalik, oleh ke atas batas trotoar jembatan. Rintihan kesakitan terdengar teredam bunyi ambulans. Kepanikan mengisi keadaan. Kacau. Petugas ambulans hilir mudik dengan panik menolong para korban. Atensinya menangkap keberadaan Bram yang berlari ke trotoar di seberang sana. Diikuti polisi lain. Mobil jatuh ke sungai. Segera. Terdengar perintah di antara kepanikan. Bos. Jantungnya berdetak tidak karuan. Gaza berlari ke arah sisi jembatan yang lain, melewati kekacauan akibat kecelakaan yang terjadi. Apa yang Anda lakukan? Di sini sedang terjadi kecelakaan. Seorang petugas memarahinya yang berusaha mendekat. Cepatlah. Mobilnya mulai, Bram terdengar marah-marah. Saya mau lihat. Tolong kerjasamanya di sini. BUKH. Gaza melayangkan bogeman hingga petugas itu tersungkur jatuh. Gaza. Bram yang menyadari keberadaan Gaza menatap heran, apalagi dengan pakaian pasiennya. Gaza yang sudah sangat kacau berlari ke pembatas jembatan. Bola matanya terbelalak mobil yang sudah sepenuhnya nyaris tenggelam ke dalam sungai, menampakkan plat yang sangat biasa numel sebelum mobil itu tidak terlihat lagi di permukaan. "Bye!" teriaknya. Gaza langsung naik begitu saja ke pembatas jembatan. Gaza. Bram langsung menahan dibantu polisi lainnya. "Lepas!" teriaknya marah. Dia berusaha melepaskan diri namun tarikan dari belakang membuat tubuhnya jatuh ke trotoar. "Biarkan saya ke sana." Air matanya membanjiri wajahnya. Magang memerah, Gaza kacau. Sangat kacau. Dia mendorong orang-orang yang menghalanginya. "Sadar Gaza. Lo bisa mati terjun ke sana," teriak Din yang juga memegangi sahabatnya. 16. Bagaimana dengan SHANUM? Istri gue jatuh di sana. Jatuh Yan. Teriaknya menangis. "Gak, gue gak bisa kehilangan dia gak bisa pergi dengan seperti ini. Gak bisa. Minggir." Dia mendorong Din menjauh. "Tim SAR udah gerak. Tunggu mereka." Amarah Gaza di ubun-ubun, dia melayangkan bogeman mentah hingga Din tersungkur. "Lo nyuruh gue nunggu sedang SHANUM butuh pertolongan Dia bahkan gak bisa nafas di sana. Gue butuh SHANUM, anak gue butuh ibunya," teriaknya. Beberapa polisi menahannya, Gaza yang marah dihalangi memukul polisi tersebut hingga jatuh. Dia langsung melompat ke dalam sungai. "Biur!" Gaza. Din bangkit dan melihat ke bawah. Jantungnya berdetak cepat melihat Gaza yang tidak terlihat lagi di permukaan. Memang arus sungai tidak kuat, sungai itu begitu tenang namun cukup dalam.
Gaza juga sedang cedera, bagaimana dia berenang dalam keadaan seperti itu. Sekitarnya begitu riuh akan kepanikan. Din mengusap wajahnya gusar, teleponnya berdering. Di dalam air, Gaza menatap mobil yang perlahan bergerak jatuh dalam, kian tenggelam ditekan arus air. Ark. Bahu kanannya terasa sangat sakit ketika dipaksa untuk berenang. Gaza memejamkan mata sesaat dan memegang bahu kanannya. Dengan bahu yang sedang terluka, dia berenang ke dasar sungai untuk menyusul mobil itu. Ia Sanum balik cepat. Love you to Papa Vesa. Dadanya sangat sakit seakan dihimpit sesuatu yang besar. Percakapan tadi terlintas di pikirannya. Ketakutan dan rasa sakit kehilangan membuatnya berenang begitu cepat ke dalam. Begitu dia hampir berhasil menggapai pintu mobil, Gaza tercekat melihat pintu mobil yang sudah terbuka dan tubuh Sanum jatuh dari sana. Jatuh cepat ke bawah. Kamu janji balik sayang. Kamu janji. Nafesa nunggu kamu, aku butuh kamu. Dia berenang lebih cepat, tangannya menggapai hingga berhasil meraih tangan Sanum. Gaza membawa tubuh itu ke dalam pelukannya. Mata itu terpejam dan cadar Sanum lepas. Bertahan sayang, tolong bertahan. Gaza memeluk tubuh Sanum dengan tangan kanannya, dia mendesis karena bahunya kian nyeri. Apalagi saat berusaha menahan bobot tubuh Sanum. Dia berenang sekuat mungkin ke atas, melawan tekanan air hingga berhasil sampai di permukaan. Di saat yang bersamaan kapal tim SAR datang membantu. 17. Tim SAR membantunya untuk naik. Gaza tidak melepaskan diri sama sekali dari Sanum. Begitu di atas kapal, dia peluk Sanum erat dan menutupi wajah istrinya. Bangun Bay, bangun, mohonnya menangis. Lakukan CPR dulu mas, ujar seorang tim SAR. Gaza mengangguk. Saya saja. Dia tutupi wajah Sanum dengan hijab yang dia kenakan, memastikan mereka tidak bisa melihat wajah istrinya. Gaza kemudian melakukan CPR. Namun Sanum tidak memberikan respon apapun. Tubuhnya tetap diam. Gaza tercekat. Rumah Rean. Beberapa menit sebelumnya. Kenapa tiba-tiba mati? Gaza menatap layar ponselnya dengan bingung. Terakhir dia mendengar saudari kembarnya menyebut nama Mbak Elis. Dia mengernyit. Ujung bajunya ditarik Nafesa. Ponakannya itu menatapnya dengan mata mengerjap. Uma lagi di jalan, bentar lagi Uma sampai, tuturnya mengusap lembut rambut Nafesa. Atensi Gaza lalu beralih pada Mia. Ma, Elis siapa? Elis. Dua alis Mia naik. Mama gak kenal. Kenapa kak? Gaza terdiam sesaat lalu memberikan gelengan. Kenapa perasaannya tiba-tiba jadi gelisah. Dia melirik jam tangannya. 10 atau 15 menit lagi Sanum pasti sampai kalau tidak terjebak macet. Gaza ambil minum dulu. Mama mau sekalian. Gak kak, tolong buatkan susu untuk ponakan kamu aja. Kotak susunya ada di lemari, dotnya di dekat rak piring. Mana Gaza ngerti ma? Mau nikah gak? Belajar sana. Mia memberi pelototan. Gaza menghela napas, lalu memberikan anggukan. Tanya bibi takarannya. Dia membawa langkah menuju dapur. Bibi kebetulan sedang berada di sana. Bi, tokoh buatkan Vesa susu ya. Baik Den. Padahal dia yang disuruh. Gaza beralih ambil gelas, kemudian beranjak membuka kulkas mengambil air minum. Saat akan menuangkan air ke dalam gelas, Gaza menghentikan niatnya. Keningnya mengernyit. Asa, panggilan refleks. Kenapa dia jadi mengkhawatirkan saudarinya yang mau ke sini? Dia menggeleng, menyingkirkan perasaan khawatir yang mendadak hadir. Gaza menuangkan air dingin itu ke dalam gelas lalu meneguknya. Prang!
Gelas itu jatuh begitu saja dari tangannya. Kaza menunduk, membeku menatapnya pecahan kaca yang kini mengenai kakinya. 18. Asa. Ya Allah, dan Bibi langsung panik. Kaza menatap tangannya. Jantungnya berdegup kencang. Pikirannya kian kuat tengah Sanum, perasaannya semakin gelisah. Di saat bersamaan tangisan keras Vesa membuatnya tersentak. Kaza meninggalkan dapur begitu saja dan berlari ke ruang keluarga. Kenapa, Ma? Vesa kini digendong Nia. Coklat yang tadi dimakan Vesa kini tergelak begitu saja di sofa. Uma. Vesa menangis memanggil umanya. Nia menepuk lembut punggung Vesa dan menenangkan. Gak tahukah? Asik makan coklat, Vesa tiba-tiba nangis. Nia menggeleng. Dia panik sendiri. Vesa, kesayangan Oma bentar lagi sampai ya. Uma, tangis itu terdengar lagi, kini terdengar sangat sedih. Kayaknya Vesa kangen Asa. Kaza menggeleng. Tidak, sepertinya tidak seperti itu. Dia menyentuh dadanya yang begitu sesak, mata Kaza memanas. Uma, apa terjadi sesuatu sama Asa? Apa maksud kamu, Kak? Barusan kamu nelpon Asa kan? Dia sudah jalan ke sini. Sebentar lagi sampai. Nia memberikan gelengan. Gak, Ma. Perasaan Kaza gak enak. Nafesa juga tiba-tiba nangis. Kaza beralih mengambil ponselnya. Dia menghubungi nomor Sanum. Namun panggilannya tidak aktif. Dia ulang kesekian kali, panggilan itu juga tidak aktif. Barusan aktif. Kenapa sekarang gak bisa dihubungi? Kaza menatap kesal ponselnya. Kepanikan melanda. Tenang, Kak. Mungkin HP Sanum lobat. Jangan berpikir aneh-aneh. Kaza tidak mendengarkan. Tangisan Vesa masih mengisi ruangan, panggilan Uma diucapkan dengan lirih dan penuh kesedihan. Ia beralih menghubungi nomor Gaza. Halo. Kaza mengernyit mendengar respon dari seberang sana. Bukan suara Gaza. Mana Gaza? Siapa lo? Kaza. Ya gue. Gue Galan. Gaza di mana? Sanum diculik, Gaza pergi gitu aja dari rumah sakit. Dek. 19. Tubuhnya membeku. Tangannya mengepal. Gue berusaha teleponan sama Sanum, tapi ponselnya mendadak mati. Terdengar helaan nafas kasar dari seberang sana. Yang jemput Sanum bukan Pak Amran, tapi orang lain. Sanum pasti gak sadar. Sip. Din yang nemenin Gaza cari Sanum. Gue sama anak Aksio juga udah gerak. Gue kabarin kalau ada kabar. Panggilan kemudian berakhir. Kaza mengusap wajahnya gusar. Kenapa, Kak? Asa dalam bahaya. Apa maksud kamu? Kaza menggeleng. Yang bawa mobil bukan Amran, orang lain. Itu sebabnya ponsel Asa tiba-tiba mati. Ya Allah. Nia menggigit bibir bagian bawahnya. Bagaimana dengan Asa? Ya Allah. Nia memeluk Vesa yang masih menangis memanggil umanya. Itu sebabnya perasaan Kaza gak enak, dan Vesa tiba-tiba nangis. Cepat, Kak. Bantu Gaza cari Asa, dia bahkan belum pulih dan belum keluar dari rumah sakit. Iya, Ma. Kaza pergi. Kaza berlari ke lantai 2, mengambil kunci motornya. Kemudian berlari terburu ke bawah. Dia tatap Vesa yang sedang dibujuk Nia. Vesa. Panggilannya lembut. Mata jernih Vesa menatapnya. Mata itu memerah. Uma, panggilnya lirih. Uncel janji bawa Uma pulang. Vesa gak boleh nangis lagi ya. Coklat tadi masih ada. Mau. Gak. Uma. Dia menggeleng. Uma, pekiknya menangis. Tangisan pilu yang membuat Kaza dan Nia kian resah. Biar Mama yang urus Vesa. Pergilah, Kak. Hati-hati.
Kaza memberikan anggukan. Dia baru saja melangkahkan kaki keluar rumah dan hendak menaiki motor, kala sebuah panggilan membuatnya menerima panggilan itu. Panggilan dari Gaza. Kak, Sanum kecelakaan. Juar. Informasi Galan membuat tubuhnya bagai disambar petir. Wajahnya menegang. Barusan Din kasih kabar. Mobil Sanum masuk sungai. Mata Kaza terpejam, dadanya sesak, ia tercekat. Di mana? Tanyanya melirih. Jembatan. 20. Tut. Setelah mendapat jawaban, Kaza mematikan panggilan itu sepihak. Air matanya jatuh, dia mengusap kasar air matanya dan memacu kendaraan roda 2 itu dengan kencang. Asa, jangan lupa kamu mau mematai-matai calon istri aku. Kamu gak boleh ingkar janji. Tolong bangun, bangun Bay. Bangun. Gaza terisak memeluk tubuh Sanum yang terasa dingin. Tubuhnya gemetaran karena ketakutan. Gaza, biar Sanum dibawa sama ambulans, ujar Din. Setelah mereka naik, Gaza masih senantiasa mendekap erat istrinya. Dia menatap kasihan Gaza yang begitu kacau dan down. Sanum gak boleh pergi Yan. Gak boleh, gelengnya lemah. Air matanya mengucur deras. Berikan Sanum, Gaza. Di dalam ambulans ada peralatan medis, mereka akan memberikan alat bantu pernafasan dan membawa ke rumah sakit, bujuknya lagi. 2 petugas ambulans sudah berdiri di sisinya bersama Tandu. Bram dan 2 polisi lain juga mengelilingi. Itu benar Gaza. Cepatlah. Istrimu harus dibawa ke rumah sakit, ujar Bram juga. Gaza mengangguk. Istri saya tidak pakai cadar. Tolong berbalik badan dulu, biar saya yang membawa ke tandu ambulans, ujarnya diangguki. Mereka kompak berbalik badan. Gaza menarik bawah hijab Sanum lalu menutupi setengah wajahnya. Dia gendong tubuh Sanum ke atas tandu. Sudah, ujarnya kemudian. Mereka baru berbalik badan kembali. 2 petugas sigap membawa naik tandu ke ambulans. Gaza ikut masuk ke dalam, duduk memegangi tangan Sanum. Sedang petugas kini memasangkan alat bantu pernafasan dan denyut nadi. Dia tidak memperdulikan tubuhnya yang basah kuyup, bahunya yang begitu nyeri dan terasa tertusuk. Saat ini di pikirannya hanya Sanum. Wajah itu pucat, mata indah itu kini terpejam rapat. Tidak akan dia maafkan siapapun yang membuat istrinya seperti ini. Denyut nadinya sangat lemah. Gaza mendongak, air mata kembali berjatuhan di pelupuk matanya. 21. Dokter, pasien henti jantung. Dek. Tubuh Gaza seakan luruh mendengar kalimat tersebut. Bagai dihantam beribu ton, dadanya sesak seakan dihimpit. Dia sulit bernapas. Tuhan. Dokter bergerak cepat, memberikan CPR pada Sanum. Melakukan kompresi dada untuk mengembalikan denyut jantungnya. Siapkan defibrilator. Dokter sudah sangat panik, berkali-kali melakukan CPR tapi tidak memberikan respon apapun. Suster kembali seraya mendorong mesin defibrilator. Mesin itu dinyalakan, lalu dokter menempelkan 4 elektroda defibrilator pada dada Sanum. Air mata Gaza berjatuhan, air mata ketakutan dan kesedihan. Dia menatap tubuh Sanum yang terbaring lemah. Asa, Kaza juga menangis melihat keadaan kembarannya. Di sana juga sudah ada Vian, Rean, Galan, Din dan beberapa anak Aksio. Sedang Mia di luar, bersama Nafesa. 200 joule. Kejutan listrik dari defibrilator dilakukan. Mencoba mengembalikan irama jantung normal. Tubuh bagian atas Sanum tersentak ke atas saat menerima kejutan itu. Dokter melakukan CPR ulang. Masih tidak ada respon. Kejutan 2 dilakukan. Tingkatkan energinya. Dokter melakukan hal yang sama. Kali ini dengan tingkat energi tinggi.
360 Joule. Hingga 3-4 kali berusaha mengembalikan ritme jantung Sanum, tapi semuanya tidak berhasil. Dokter melirik monitor EKG, tidak ada aktivitas jantung yang terdeteksi. Garis lurus, tidak ada gelombang dan terdengar bunyi panjang. Dokter mengembalikan defibrilator di tangannya ke mesin. Dia menggeleng lemah. Detaknya jantungnya tidak kembali, ujarnya dokter lirih. Dokter dan suster yang sudah berusaha semaksimal mungkin menunduk. DJUAR. Kabar itu merupakan kabar buruk bagi mereka. Gaza menggeleng. Gak, istri saya selamat. Dia berlari dan berdiri di depan dokter.